Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita agar bisa berangkat magang ke Jepang dari awal sampai teman-teman bisa sampai di Jepang. Saya harap disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Ditonton video ini sampai habis, karena banyak hal-hal penting yang teman-teman akan pelajari dari video ini. Sebelum video ini dimulai, silahkan klik dulu tombol like, share, dan subscribe-nya, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Bagi teman-teman yang tidak tahu tentang soal pemagangan, saya akan memberi sedikit apa yang saya tahu tentang soal pemagangan. Pemagangan ini sama halnya seperti siswa PKL atau prakerin dalam SMK, di mana kita dilatih tentang skill-skill kerja kita di negara Jepang. Bahkan, selain kita mendapatkan skill kerja, kita juga bisa mendapatkan skill bahasa baru, yaitu bahasa Jepang. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya bahas di kelebihan dan kekurangan magang ke Jepang. Jadi, tetap tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk magang ke Jepang? Di sini, saya akan menjelaskan 3 hal yang terpenting untuk magang ke Jepang. Tapi ingat, ini adalah menurut pendapat saya. Jika teman-teman punya pendapat lain, silakan tinggalkan di komentar. Yang pertama, siapkan mental. Hal yang paling terpenting dalam urusan pemagangan, teman-teman harus sudah siap mental untuk pergi jauh dari keluarga. Bahkan, pergi jauh meninggalkan tanah air kita tercinta untuk kurun waktu beberapa saat lamanya, bisa 1 atau 3 tahun lebih. Yang kedua, siapkan sedikit dana untuk mengurus paspor, visa, dan izin tinggal, serta tiket pesawat. Ya, memang untuk berangkat ke Jepang, teman-teman perlu sedikit biaya tambahan untuk mengurus dokumen-dokumen seperti visa, paspor, dan izin tinggal teman-teman saat di Jepang. Biasanya, semua ini bisa dibantu oleh lembaga penyalur pemagangan, dan ini juga termaksud untuk tiket pesawat teman-teman semua saat pemberangkatan. Yang ketiga, mengetahui informasi tentang lembaga-lembaga pemagangan. Ya, teman-teman jika sudah mempunyai mental yang cukup dan tabungan yang cukup pula, mulailah teman-teman mencari informasi tentang lembaga pemagangan. Teman-teman tidak usah bingung untuk mencarinya, karena jika teman-teman mencari di Google, akan mendapat banyak saran-saran lembaga yang bisa memberangkatkan pemagang. Dan dalam lembaga ini, ada pihak swasta dan juga ada pihak negeri. Jadi, teman-teman bisa memilih ingin pergi lewat swasta atau lewat negeri. Ada beberapa tahap untuk bisa berangkat ke Jepang. Yang pertama, pendaftaran, ikuti tes MCU pertama, masa pelatihan, MCU berdua, dan pemberangkatan. Jika mental untuk meninggalkan tanah air, tabungan sudah merasa cukup, serta teman-teman sudah merasa cukup untuk mendapat informasi tentang pemagangan ke Jepang, teman-teman bisa langsung saja mencoba untuk mendaftar online jika ada. Jika tidak ada, teman-teman bisa datang langsung ke lembaga pemagangan yang teman-teman sudah cari. Oke, supaya teman-teman bisa membayangkan bagaimana nanti tahapan dalam masa pendaftaran hingga sampai berangkat ke Jepang, saya akan jelaskan sedetail dan setahu saya di lembaga pemberangkatan saya dahulu. Untuk memasuki setiap lembaga pelatihan, perusahaan, atau halnya untuk pemagangan ke Jepang, memang ada suatu pendaftaran. Untuk masalah pendaftaran, saya rasa cukup mudah. Teman-teman cukup datang saja ke lembaga pemagangan ke Jepang, lalu daftar. Teman-teman mengisi formulir saja dan save-kan foto pribadi, rumah tampak depan, foto kamar tidur, dan materai 6000. Jika sudah mengisi itu semua, teman-teman tinggal menunggu panggilan untuk tes saja. Tahap tes. Setelah teman-teman mendapatkan panggilan untuk tes, ada beberapa tes yang teman-teman harus jalani. Di antaranya, matematika dasar, psikotes, tes buta warna, tes fisik,
dan interview internal. Jika sudah mengikuti semua tes tersebut, teman-teman bisa menunggu hasil pengumuman tes paling cepat 1 bulan. Biasanya hasil kelulusan diumumkan bisa lewat SMS, email, atau lewat website lembaga pemagangan tersebut. MCU pertama. Setelah teman-teman dinyatakan lolos tes, teman-teman akan diarahkan lagi untuk MCU yang pertama, di mana ini untuk menyatakan teman-teman sehat atau tidak untuk memasuki masa pelatihan. Untuk MCU ini, hampir seluruh badan diperiksa kesehatannya, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Teman-teman bisa menunggu hasil MCU ini kira-kira 1 bulan paling cepat, dan pengumuman kelulusannya bisa melalui SMS, email, atau website lembaga pemagangan tersebut. Masa pelatihan. Sebelum teman-teman masuk ke masa pelatihan, teman-teman diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen seperti kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah pendidikan terakhir, dan KTP. Oh ya teman-teman, dokumen itu semua harus asli ya, karena untuk mengurus visa dan paspor teman-teman, dan ini semua dikembalikan pada saat sebelum keberangkatan. Dan teman-teman juga diminta fotokopi rekening atas nama 3 orang dari di keluarga teman-teman. Ini diminta untuk mengurangi beban pajak teman-teman jika sudah di Jepang. Di masa pelatihan ini, teman-teman akan dikarantina selama kurang lebih 6 bulan. Dan di masa karantina ini, teman-teman akan diajarkan bahasa Jepang, budaya-budaya tentang Jepang, etos kerja orang Jepang, cara menggunakan kendaraan di Jepang, dan tidak lupa di setiap lembaga ada kegiatan mental disiplinnya untuk membuat karakter teman-teman tetap kuat saat tiba di Jepang dan tidak mudah kena penyakit dan virus karena perubahan iklim. Dan di masa karantina ini, teman-teman dilatih untuk benar-benar mandiri. Ada juga lembaga yang masa pelatihannya dibagi menjadi 2 kali, 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Di masa 3 bulan pertama, jika sudah selesai, teman-teman dapat diperbolehkan pulang, dan dari pihak lembaga tersebut akan menginformasikan kembali kepada teman-teman kapan harus masuk kembali ke masa karantina sebelum pemberangkatan. MCU kedua. MCU kedua ini adalah MCU terakhir sebelum teman-teman berangkat ke Jepang. Biasanya dilaksanakan 1 atau 2 bulan sebelum pemberangkatan ke Jepang. Jika hasilnya kurang baik, teman-teman akan dirumahkan sementara untuk berobat sampai teman-teman dinyatakan fit. Barulah teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Hasil tes MCU diberitahukan pada teman-teman jika sudah keluar. Pemberangkatan. Ada lembaga yang memperbolehkan keluarga kita untuk ikut mengantar sampai bandara, dan ada juga yang tidak boleh, hanya bertemu di tempat pelatihan saja. Oh iya, tiket pesawat, paspor, visa ada yang dibagikan di tempat pelatihan, dan ada juga yang di bandara. Biasanya sebelum pemberangkatan, teman-teman akan diberitahu barang-barang apa saja yang harus dibawa dan yang tidak boleh dibawa, serta obat-obatan apa saja yang harus teman-teman bawa. Mungkin sekian dulu penjelasan tahapan-tahapan alur dari awal pendaftaran sampai keberangkatan. Untuk hal-hal apa saja yang kita dapat di Jepang pada saat pertama kali sampai, keuntungan dan kerugian apa saja yang kita dapat saat magang di Jepang, dan kapan kita mendapatkan perusahaan di Jepang, akan saya tayangkan di video berikutnya. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, di-share video ini supaya teman-teman kalian yang ingin berangkat ke Jepang paham tentang alur dari awal pendaftaran sampai pemberangkatan. Subscribe di channel 72ID supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat-manfaat serta info-info tentang seputar negara Jepang. Dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di komentar, dan teman-teman bisa menambahkan saran untuk video-video apa lagi yang harus saya buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.